Oke, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Iswantoro dengan NIM 2170231091. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis performansi jaringan komputer, yaitu judulnya analisis performa jaringan dengan ping dan trace route. Performa jaringan yang buruk dapat menghambat komunikasi data dalam sistem jaringan. Untuk menganalisis performa tersebut, alat seperti ping dan trace route digunakan untuk mengevaluasi koneksi dan jalur data, terutama dalam mengidentifikasi latensi tinggi dan hambatan pada jalur komunikasi. Yaitu ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data. Performanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, kualitas jalur komunikasi, dan stabilitas antar perangkat. Yang kedua ada alat analisis jaringan. Ada ping dan trace route adalah alat utama dalam menganalisis performa jaringan. Mereka digunakan untuk mengukur latensi atau delay, melacak jalur yang dilalui paket data, dan mengidentifikasi titik gangguan atau bottleneck. Ada ping di sini. Ping definisinya adalah alat diagnostik jaringan berbasis protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk mengukur waktu perjalanan pulang atau RTT dan memastikan konektivitas antara dua perangkat. Ini adalah visualisasi alur ya. Ada klien 1 dan ini hasil setelah di tes trace route 8.888. Oke, langkah-langkah untuk melakukan analisis. Yang pertama kita akan ping dulu, fungsinya untuk mengukur waktu perjalanan pulang RTT dari paket data untuk mengevaluasi kecepatan koneksi. Gunakan perintah base copy edit dan kita coba ping ke 8.8.8.8. Contoh outputnya itu masuk ke ada yang dapat sinyalnya 20 ms, 22 ms, 19 ms, dan 21 ms. Terus ping statistiknya semuanya terkirim gitu. Dan interpretasi datanya RTT rata-rata 20 ms dan menunjukkan koneksi yang baik. Kehilangan paket 0%, jadi tidak ada masalah pada paket koneksi. Yang kedua, trace route, fungsi menampilkan semua jalur hops yang dilewati paket data hingga mencapai tujuan. Perintahnya sama, trace route 8.8.8. Cetak outputnya nanti ada di sebelah. Dan ini untuk hasilnya ada yang dapat kecepatannya 1002 ms, 180, 160, dan sisa-sisanya. Latar belakangnya kita pakai studi kasus analisis performa jaringan antar cabang perusahaan. Yaitu ada PT Network Solusi memiliki kantor cabang di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Surabaya, Medan, dan Makassar. Kantor cabang melaporkan masalah akses lambat ke server pusat di Jakarta. Beberapa aplikasi sering terputus saat digunakan. Masalah ini berdampak pada efisiensi kerja dan produktivitas operasional. Tim IT perusahaan diminta untuk melakukan analisis performa jaringan untuk menemukan penyebabnya. Langkah-langkah analisis. Yang pertama ada pengumpulan data. Tujuannya memastikan stabilitas koneksi antar lokasi. Kedua, mengidentifikasi hambatan di jalur jaringan. Alat yang digunakan adalah ping untuk mengatur atau mengukur latensi dan kehilangan paket. Yang kedua, trace route untuk melacak jalur komunikasi data. Kedua, pengujian dengan ping. Pengujian dilakukan dari kantor cabang Surabaya ke server pusat di Jakarta. Yaitu ada perintah ping 192.168.1.1. Dan pingnya hasilnya tinggi-tinggi ya guys ya. Yaitu ada 85 ms, 90 ms, 88 ms, dan 110 ms. Rata-rata
itu 93 ms dianggap cukup baik untuk geografis antar kota. Kehilangan paket pun 0%, jadi koneksinya stabil. Ketiga, pengujian dengan trace route, itu digunakan untuk mengetahui jalur yang dilalui paket data dari Surabaya ke server pusat di Jakarta. Analisisnya hop ketiga dengan IP 203.1.13.1 memiliki RTT 50 ms, masih dalam batas wajar. Hop keempatnya memiliki 300 ms, menunjukkan bottleneck. Identifikasi masalahnya, latensi tinggi pada hop keempat menyebabkan penundaan signifikan dalam komunikasi. Potensi penyebab router pada hop tersebut mengalami overload. ISP mengalami kemacetan pada jalur tersebut. Tindakan perbaikannya, koordinasi dengan tim ISP. Tim IT menghubungkan ISP untuk melaporkan masalah pada hop 4. Terus pengalihan jalur, ISP menyarankan rute alternatif dengan latensi lebih rendah. Uji ulang setelah pengalihan jalur, dilakukan pengujian ulang. Nah, ini adalah hasil dari uji ulang. Lalu hasil akhirnya, latensi turun dari 93 menjadi 60 ms. Jalur komunikasi menjadi lebih stabil. Ketiga, pengguna kantor cabang melaporkan peningkatan signifikan dalam kecepatan akses ke server pusat. Kesimpulannya, ada masalah utama bottleneck pada hop keempat karena router overload. Kedua, solusi yang diterapkan pengalihan jalur oleh ISP ke rute alternatif. Yang ketiga, pembelajaran monitoring jaringan secara berkala diperlukan untuk mengantisipasi bottleneck. Kerjasama dengan ISP penting untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.